Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ali, NIM-nya 430201824. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas akhir semester, yaitu yang berbentuk video untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Wisata Keagamaan yang diampu oleh Pak Mufid. Dari 5 pertanyaan yang telah dipaparkan, saya memilih 3 pertanyaan yang saya pilih, yaitu nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Langsung saja pertanyaan nomor 2, yang soalnya saya bacakan terlebih dahulu. Biro Perjalanan Wisata atau BPW adalah sebuah kegiatan usaha yang bersifat komersil yang mengatur dan menyediakan perjalanan pariwisata. Sekelompok orang ataupun seseorang yang melakukan kunjungan kepada destinasi wisata. Nah, apa yang akan dia ketahui tentang BPW atau Biro Perjalanan Wisata? Jawabannya adalah Biro Perjalanan Wisata adalah melakukan kegiatan usahanya, yaitu sebagai perantara bagi para pariwisata ataupun wisatawan yang melakukan wisata. Dalam fungsinya, BPW ini atau Biro Perjalanan Wisata memiliki 2 fungsi khusus yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu fungsi pokok. Yang pertama fungsi umum dan yang kedua adalah fungsi khusus. Fungsi umum, Biro Perjalanan Pariwisata adalah sebuah badan usaha atau suatu badan usaha yang melakukan atau memberikan sebuah informasi berkaitan dengan pariwisata, yang tentunya memberikan informasi seputar dunia perjalanan wisata khususnya dan dunia perjalanan pada umumnya. Dan yang kategori yang kedua adalah fungsi khusus. Biro Perjalanan Pariwisata ini memiliki 3 poin dalam fungsi khusus ini. Yang pertama adalah Biro Perjalanan Pariwisata sebagai perantara, yaitu perantara antara wisatawan dengan tempat yang dituju, yaitu destinasi wisata. Yang kedua adalah Biro Perjalanan Wisata sebagai badan usaha yang memberikan pelayanan, kemudian menyelenggarakan tur, kemudian menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, dengan tanggung jawab dan resikonya sendiri. Kemudian poin yang ketiga adalah Biro Perjalanan Pariwisata sebagai pengorganisir. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana biro menyediakan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh wisatawan. Itu pertanyaan nomor 2 yang saya pilih. Kemudian lanjut, saya memilih nomor 3, yang soalnya adalah secara teoritis nilai yang terkandung dalam budaya Jawa yaitu ada 3. Apa saja? Yang pertama nilai religius, yang kedua nilai sosial, dan yang ketiga adalah nilai etika. Yang pertama ada nilai religius. Apa itu nilai religius? Nilai religius adalah sikap hikmat terhadap pemujaan atau sikap kesetiaan hati nurani dan sikap ketaatan dalam menjalankan ajaran agama. Tentunya nilai dalam budaya Jawa, khususnya yang religius, sangat berkaitan dengan bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya atau dengan sesembahannya. Kemudian yang kedua adalah nilai sosial. Tentunya nilai sosial ini adalah suatu sikap atau petunjuk bagi manusia untuk hidup bersama secara berdampingan. Kemudian yang ketiga ada nilai etika, yaitu berkaitan dengan tata kelola atau tata kelola perilaku manusia dalam berhidup berdampingan. Itu pertanyaannya nomor 3, seputar nilai yang terkandung dalam
budaya Jawa. Oke, lanjut kita memasuki nomor 4 yang saya pilih. Pertanyaannya adalah, salah satu unsur strategi dalam pariwisata, sektor yang paling terpenting adalah transportasi. Ya, transportasi. Kemudian, transportasi seperti apa yang mendukung kesuksesan berjalannya pariwisata? Oke, jawabannya adalah transportasi merupakan media atau sarana wisatawan untuk melakukan perjalanan atau untuk menuju tempat destinasi yang diinginkan. Kita tahu Indonesia memiliki banyak sekali destinasi yang banyak diminati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Contoh negara yang sering berwisata atau berkunjung ke Indonesia, salah satunya adalah Australia, ada Jepang, ada juga Amerika, ada juga Timur Tengah, kemudian Malaysia, Singapura, bahkan Eropa. Dan masih banyak negara-negara yang berminat atau sangat antusias berkunjung ke Indonesia untuk menjajah atau merasakan indahnya destinasi Indonesia. Nah, kita bisa membayangkan kalau saja transportasi itu tidak ada, bagaimana nanti untuk mengantarkan para wisatawan ini ke tempat destinasi tersebut. Tentunya sangat susah, bahkan terkendala baik waktu maupun biaya tentunya. Nah, makanya peran transportasi sangat menentukan keberhasilan pariwisata sebagai faktor pendorong dan penunjang keberlangsungan pariwisata. Jenis-jenis transportasi yang sering digunakan oleh wisatawan untuk berwisata biasanya ada 3, yaitu transportasi udara, yaitu berupa pesawat yang nanti turunnya di bandara. Yang kedua ada transportasi darat seperti mobil, bis, ataupun kendaraan yang berkaitan dengan jalan raya yang tentunya bisa berhenti di halte ataupun terminal. Kemudian yang ketiga adalah transportasi air. Nah, ini biasanya berbentuk kapal yang nantinya berhenti di pelabuhan. Nah, dari ketiga jenis transportasi ini banyak dan masih dominan dilakukan oleh para wisatawan untuk menuju tempat-tempat atau destinasi wisata yang diinginkan. Kemudian stakeholder atau penunjang sebagai pelaku pelaksanaan tata kelola manajemen transportasinya tentunya dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, bagaimana menjaga sinergi, menjaga komitmen, bagaimana memberikan kebijakan yang terbaik dalam hal transportasi untuk memperkenalkan kearifan lokal Indonesia. Nah, pemerintah ini sangat menentukan kebijakan tersebut karena yang nantinya kunci keberhasilan dari sebuah perjalanan pariwisata dengan transportasi ini tentunya sangat menentukan integrasi antar stakeholder. Nah, dari demikian dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pariwisata sangat menentukan bagaimana kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, sehingga membutuhkan kerjasama dan saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sekian dari saya, banyak kesalahan mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang sesuai dan kurang bisa dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.